Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Wa qala aidan kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur panjang, yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah, dengan bulan yang diturunkan Al-Quran, yaitu Syahrul Ramadan. Di antara keistimewaan daripada bulan Ramadan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan, niscaya Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang bulan Ramadan, tentu erat kaitannya dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan ialah salah satu daripada rukun Islam, yaitu hukum mengerjakannya adalah wajib. Yakni, jika orang yang mengerjakan puasa bulan Ramadan, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi orang yang meninggalkan atau tidak mengerjakan puasa bulan Ramadan, dia akan mendapatkan dosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beberapa hal yang akan kami sampaikan berkaitan dengan puasa. Satu, pengertian puasa. Secara bahasa, puasa ialah menahan diri dari sesuatu. Entah apapun itu sesuatunya. Contohnya menahan diri dari berbicara. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni nazartu lirrahmani shawma falan ukallimal yawma insiya." Aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk berpuasa. Aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada manusia. Itu secara istilah. Adapun secara istilah, puasa ialah al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusah. Yakni menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari dengan niat yang sudah dikhususkan. Yang kedua ialah tentang kelebihan orang yang berpuasa. Kelebihan orang yang berpuasa sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shamtus shaim tasbih wa naumuhu ibadah wa du'auhu mustajab wa amaluhu mudha'af." Yang artinya, diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih, dan tidurnya adalah ibadah, dan doanya akan diijabah, dan amalnya akan dilipat gandakan pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah tentang martabat orang yang berpuasa.
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala membagi tingkatan orang yang berpuasa menjadi 3 tingkat. Tingkatan yang pertama adalah saumul umum atau awam. Ialah orang yang menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Yang kedua, martabat yang kedua atau tingkatan yang kedua adalah saumul khusus, yaitu orang yang menahan diri dari berbuat maksiat. Yang ketiga, saumul khususul khusus, yaitu orang yang menahan diri dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, yang dia inginkan dari dia berpuasa itu adalah hanya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengetahui dari 3 tingkatan itu, di mana kita bertempat, entah kita berada di tempat yang pertama atau tingkatan yang pertama, maka marilah kita sama-sama bercita-cita untuk meningkatkan level kita, tingkatan kita pada level yang kedua pada puasa berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal yang keempat yang akan kami sampaikan ialah tentang pembatal puasa. Pembatal puasa ini terbagi menjadi 2. Satu, ada yang dinamakan dengan al-muhbitat, yaitu penggugur pahala puasa. Yaitu orang yang berpuasa, puasanya tetap sah, tapi pahala puasanya tidak dia dapati. Yang dia dapati hanyalah lapar dan haus saja. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada yang dia dapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Itu ada 6 perkara. Yaitu jikalau salah seorang dari kita, orang yang berpuasa, mengerjakan 1 di antara 6 itu, maka puasa kita, pahala puasa kita akan jatuh atau tidak mendapatkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain, sekalipun keburukan yang kita bicarakan itu adalah benar. Akan tetapi, jika keburukan yang kita ceritakan itu adalah tidak benar, itu adalah fitnah, bukan lagi ghibah. Yang kedua, yang menjatuhkan pahala puasa, an-namimah, yaitu mengadu domba orang. Yang ketiga, al-kadzib, yaitu berdusta. Yang keempat, memandang kepada yang Allah haramkan. Termasuk di dalamnya adalah memandang sesuatu yang halal, tetapi disertai dengan syahwat. Yang kelima, sumpah palsu, yaitu bersumpah dengan sesuatu yang tidak benar. Terakhir, yang keenam adalah berkata atau berbuat sesuatu yang tidak pantas. Itu bagian pertama daripada pembatal puasa. Bagian kedua, yang termasuk pembatal puasa, ada yang dinamakan al-mufattirat, yaitu puasanya batal, pahalanya juga batal. Itu ada 8 perkara. 1, ar-riddah, yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Yang kedua, haid, nifas, dan melahirkan. Yang ketiga, gila. Yang keempat, pingsan atau mabuk sepanjang hari. Yang kelima, memasukkan benda ke lubang yang terbuka sampai ke rongga. Yang keenam, mengeluarkan air mani, baik dengan tangan sendiri atau dengan tangan orang lain. Yang ketujuh, yaitu muntah dengan sengaja. Mudah-mudahan dengan
kita mengetahui pembatal puasa ini Allah menghindarkan kita dari memperbuat hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga puasa yang kita kerjakan ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.